Persaudaraannya ya, persaudaraannya juga mantep dia. Solid banget dia. Ada Vespa mogok nih, gue dari jauh nih, gue mau nyamper tapi ada anak Vespa duluan datang. Kenapa bro? Mati bro, busi-businya gue punya. Dia berebutan nih, iya, buat nolong. Solid ya. banget jadi senangnya dia. di Vespa tuh nah, di situ. Itu dia. Solidaritas di jalannya bermain. Mantap benar. Jadi istilahnya tuh kita bawa Vespa klasik, pokoknya Vespa Matic apa-apa klasik gitu ya. Ketemu di jalan dia ada trouble, wih lu jangan bingung, jangan takut. Gue indah itu ya, Vespa di Indonesia. Gue punya satu pertanyaan lagi nih Pak Jack tentang dunia pervespaan. Ya. Perbedaan anak Vespa di zaman lo dulu sama anak Vespa di zaman sekarang yang kondisinya memang sekarang seperti ini. Iya. Gitu. Gimana kira-kira menurut lo? Kalau menurut saya sendiri ya, dibilang perbedaannya hampir sama seperti dulu dia. Hampir sama ya. Sama, masih tetap solid. Walaupun di era sekarang nih bro, istilahnya kan ada Vespa Matic kan baru keluar lagi tuh. Bener, ada Vespa Matic modelnya banyak tuh. Ada semakin super, ada yang model sprint, tapi Vespa Matic, tapi tetap Vespa kan coy. Tapi solid tetap masih. Dia kenapa trouble di jalan masih banyak yang nolong lah bro. Tapi lo inget nggak Pak Ji kalau era zaman lo dulu nih, itu anak-anak Vespa tuh pasti pada ngumpulin emblem di jaket, rompinya atau di jaketnya, dan itu dapetinnya tuh nggak gampang. Kalau sekarang ya gue juga udah jarang jalan-jalan juga, mampir-mampir ke sedulur Vespa Story di luar sono kan. Benar. Berarti menurut si Pak Jack ini nggak ada perbedaan antara Vespa Matic dan Vespa klasik ya? Nggak ada. Nama itu dia Vespa, jenis Vespa. Karena zaman dulu juga udah ngeluarin Matic Vespa sebenarnya, namanya Corsa. Itu giginya cuma satu, sisanya Matic. Nah, tuh kayak yang lo senderin. Lo kalau mau nyender jangan di Vespa dong. Iya. Aja. Berarti nggak ada perbedaan ya bang ya? Nggak ada. Jadi yang menganggap Vespa Matic sama Vespa klasik itu beda, nggak ada. Masih tetap solid. Tapi hal unik banyak. Itu perbedaan hal-hal yang uniknya banyak. Tapi lu pernah lihat nggak sih di era sekarang kayak tegur sapa itu udah jarang gitu loh bang? Enggak, biasa. Masih tetap. Gue pakai Vespa klasik nih coy. Lewat ketemu anak yang pakai Matic, dia lebih mantep dia. Bang, om. Gitu masih solid ya, tetap mantep masih. Tuh harus dipertahanin tuh teman-teman Vespa Story yang kayak gitu, budaya saling sapa di jalan. Betul. Budaya tetap selalu digunakan ya. Selagi kita pakai Vespa dimanapun, kapanpun, jenis apapun. Kalau ada masalah di jalan, ayo bantu. Jangan buru-buru pulang aja Vespa Story. Pak Jack, tadi sebelum gue masuk ke sini, gue sempet review Vespa-Vespa yang ada di depannya. Iya betul. Banyak. 4 tahun yang lalu, gue kesini, gue ngeliat mesin tuh semua pada standar-standar aja. Nah 1 tahun ke belakang, ini gue lihat kok Vespa di depan nih karburatornya pakai karburator Jepangan. Kenapa? Alasannya apa Pak? Ya karena satu mungkin orang ya istilahnya yang datang ke sini dia mau performa mesinnya lebih oke. Ganti karbo 28 pakai intake. Tapi bensinnya irit, bro. Tenaganya gede. Tetap irit walaupun pakai Jepangan. Walaupun dia istilahnya karbo pakai tetap 28 udah besar gitu, tapi bensinnya irit, tenaganya lumayan gede. Itu kalau ganti karbu Vespa standar jadi Jepangan itu rumit nggak sih Pak Jik? Ya proses kalau dibilang proses rumit pasti. Kalau yang udah biasa mungkin ya kalau ada teman-teman Vespa Story datang terus pengen minta Vespanya digituin tuh karburatornya supaya dia nggak dimiring-miringin kayak Vespa biasa ya Pak Jiki langsung hidup ya. Itu gimana tuak kalau teman-teman Vespa Story datang terus pengen karbunya diganti tapi nggak ngerusak komponen yang lain kan? Enggak Ngerusak Vespa Story aman, bisa pakai di sini. Tapi kalau untuk harga sendiri gimana ya Pak Jack? Kalau bikin karburator Jepangan, kan dia nambah intake segala macam tuh. Iya, kalau itu sih tergantung dari ya istilahnya konsumen itu sendiri. Dia, om gue udah bawa intake nih,
Ini gue udah bawa karbu om, gue minta tolong pasangin aja. Oke, gue pasangin kan gitu bro. Oh jadi terima pasang doang Iya, Ci. berarti di sini nggak ada spare partnya dari spare part dari luar. Ya, Berarti jasa aja. Ya karena konsumen kan banyak yang, oh gue suka merek ini Oh gitu. gitu Selera. Lu punya selera Ci. Iya, karena pria punya selera. Iya. Jadi gitu Ci, di sini tuh karburatornya pada di atas semua. Belum Kayaknya lihat. kenceng banget performanya di jalanan. Emang lo belum lihat? Belum. Berarti Tapi- kalau di atas itu udah pasti kencang. Ya dibilang kenceng sih oke, betul. Tapi bensinnya yang penting bensin. Tetep irit. Bro. Irit. Tenaga oke. Ya istilahnya kita main kalau si bro udah sering touring ke puncak gitu lah. Tuh bensinnya paling 40.000 Ke puncak Kok? dari Pulang sini pergi. nih. pulang pergi dari 40.000 Pamulang. coy. Iya benar-benar. Wah, irit juga ya. Nah, selanjutnya gue bakalan tanya sama Om Jack ini jam operasional. Jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Jadi gini, kita misalkan buka jam 9 pagi itu sampai sekitar jam 8 malam biasanya sih selesai. Tapi kalau ada customer masih lanjut. masih sekitar jam 8 lah, jam 8 malam selesainya. Maksimal jam Maksimal. 8. Berarti nggak bisa diganggu lagi Tuh. tuh udah sampai jam segitu Deadline-nya aja. jam segitu. Ya. Berarti lo yang mau datang ke sini lo harus cepet-cepet. Harus pagi-pagi juga. Iya, biar lu dapet jadwalnya dia. Nih, buat kalian yang mau tahu tentang bengkel ini gitu atau enggak mau tanya-tanya nih, Bang di sini bisa kayak gini nggak? Bisa kayak gitu nggak? Bisa kayak gini nggak? Di sini ada IG-nya nih. Tuh. Gimana sih maunya? Sini, di bawah Di sini? sini. Apa di sini? Terserah. Apa di sini? lu deh, Terserah. Ci. Pokoknya di sini Yang nih. penting lo bahagia. Pokoknya di sini ada Instagramnya, ada Facebooknya, namanya IG. Keong Aspal Pamulang. Tuh. Jangan salah, Vespa Story, Keong Aspal Pamulang. Nah, nih pertanyaan terakhir nih, Bang Jack. Ya. Gue tadi awalnya Om, sekarang jadi Bang gara-gara lu sih. Nggak apa-apa lah Dilemesin ya. aja, Ci. Nih Bang Jack, pertanyaan terakhir Iya. nih. Kasih sedikit, banyak, sedang, nggak apa-apa sih, terserah pokoknya. Kasih sedikit wejangan nih Bang, Iya. buat teman-teman nih, teman-teman Vespa Story juga, atau enggak teman-teman pengendara Vespa baru nih Bang, harus kayak gimana? Untuk dari mananya nih kriterianya? Misalkan Tips dari and tipsnya. trick Oke. cara merawat Merawat. Vespa. Oh, betul. Jadi dari kondisi Vespa itu sendiri misalkan tahun 78 super lah istilahnya. Dia proses untuk pemakaian ya 2 minggu sekali lah kita servis. 2 minggu sekali servis. Untuk pemakaian misalkan gue pakai harian nih bro misalkan. Ya maksimum 2 minggu sekali lah dicek. Kalau gitu. untuk harian tuh, Iya. kalau buat yang santai-santai weekend Ya, aja mungkin kalau untuk weekend gitu 1 bulan. 1 bulan mungkin bisa dicek. Cukup ya 1 bulan Cukup, sekali iya, untuk betul. check up motornya. Ya benar. Ya pokoknya ada kendala yang kurang enak, ya itulah langsung. Jadi kita itu cek Vespa lagi. Story, tips and trick ngerawat Vespa lu yang buat pakaian sehari-hari sama yang buat weekend doang tuh biasanya apa tuh Sanmorian Nah, gitu itu tuh. gitu Jadi dia. pakainya minggu doang tuh Ya. bisa sebulan sekali servisnya. Nih Bang, pesan-pesan buat pemula Vespa. Ya. Maksudnya dia yang mau belajar nih tentang Vespa kayak gimana, pertama lu harus kayak gimana gitu buat pemula. Ya untuk yang istilahnya yang masih baru yang belum begitu mengenal sebeluk-beluk ya Vespa itu sendiri. Ya kita bisa tanya-tanya teman, Konsultasi Untuk ke konsultasi. bengkel atau ke teman-teman klub. gimana gitu kan. Kayaknya yang baru itu untuk ganti tali kopling aja itu sendiri, tali kopling putus itu Oh tuh yang penting buat pemula tuh ya. Nah, itu. Tali kopling putus pemirsa. ganti tali kopling itu gimana sih bang? Terus gue nggak bawa nih, putus tali koplingnya nih. Terus gimana caranya gue mau pakai nih motor? Itu lo netralin kan? Netralin posisi gigi tuh nggak masuk, lo selalu hidupin. Untuk jalannya itu jangan langsung lu masukin gigi satu ya. Jadi lu dorong dulu dikit. Oh dibantu dorong Bantu dulu dorong dikit, masukin gigi baru dua. masukin gigi dua. Nah, lu temuin tuh bengkel terdekat. Nah, itu baru. Syukur-syukur ketemu temen di jalan, Nah, ketemu saudara pasti, di jalan, pasti. Vespa Story itu Banyak. enak banget tuh, Ya, asli. pasti. Oke, cukup sekian video Vespa Story kali ini, bincang-bincang bareng sama Bang Jack di Keong Aspal ini. Oke, banyak tadi tuh yang udah kita bisa denger, udah banyak yang kita tahu tentang
bengkel ini. Pokoknya kalau kalian yang mau tahu tentang bengkel ini tinggal cek sendiri aja media sosialnya gitu. Bisa komen juga di kita, nanti kita arahin. Oke, gue makasih banyak buat Bang Jack yang udah ngasih tempat. Makasih banyak juga buat Egray. Siapa-siapa. Emang bukan siapa-siapa, udah nggak penting. Penting sih dia, kalau nggak ada dia gue nggak ngerti gue harus kayak gimana. Oke, makasih banyak buat Egray juga ya, Gray ya. Makasih banyak udah bantuin gue. Ya, mudah-mudahan besok-besok dia masih bisa bantuin gue lagi, nggak kapok. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama gue Uci, sama Bang Jack, sama Agray. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vespa Story Lover, salam brot. Oke guys, gua mau lihat dulu nih, kasih anak-anak biasanya tuh mau pakai karbu dari yang standar ke robah ke karbu intake. Gua ada tips untuk pemasangan karbu intake itu gimana sih caranya, posisinya gimana kan ya, itu mungkin agak dibilang rumit nggak juga, tapi nanti gua kasih tips-tipsnya untuk cara detail lah, gambaran gitu untuk memilih dari karbu standar dirubah ke karbu intake 28. Oke guys, di sini ada mesin Vespa masih standar. Dia masih menggunakan karbu standar, masih ada dudukan ini karbu standar mangkoknya. Dia di dalam ini ada baut untuk pegangan karbunya. Nah, pertama-tama untuk melepas karbu ini kita cabut karbu, baut-bautnya, lalu nanti dia udah kosong semua, baru kita bisa pasang intake untuk karbu 28 ya. Yang untuk dinamakan intake untuk karbu 28 ya seperti ini. Dia modelnya simple ya, simple. Di sini ada bagian untuk membran manifoldnya. Dia lebih simple, mudah cara pemasangannya. Jadi kalau untuk yang mau pakai intake ya seperti ini lebih mudah, pemasangannya lebih gampang. Nah, untuk yang karbu yang kita gunakan itu seperti ini, atau yang model yang kayak seperti ini, karbu 28 PE. Nah, untuk pemasangan karbu ini sendiri kita pertama nih bro, kita bikin packing ini dulu, packingnya, packing bawah biar nggak nanti untuk udah semua packing bagus baru kita pakai, dia tempelkan di sini. Ini baut tanam yang ini jangan dicabut, untuk disesuaikan aja, mungkin bisa dipendekin lagi yang belakang juga, nanti tinggal gini dia pasang. Tinggal pasang gini, Bang kasih baut pun, kasih baut, udah pasang semua, kencengin ya. Lalu kita pasang karbu yang 28 yang kita pilih, mau pakai selera, mau pakai 24, 26 ya bisa kita pasang ya. Untuk cara pemasangan karbu intake di mesin Vespa seperti ini, menggunakan intake, manifold, membran, lebih mudah dia. sebenarnya intake itu kan dibagi menjadi dua, ada yang intake susun, ada intake kodok Ya. jadi kalian bisa sesuai selera. Iya. Seleranya masing-masing deh. Jadi intake kodok juga ada membrannya yang racking sama erek jet. Jadi sesuai selera kalian aja, tinggal pilih. Untuk pemasangan intake kodok sendiri sih lebih simpel daripada intake susun. Iya. Ya, kegunaan dari intake karbu ini di mesin Vespa mungkin anak-anak mungkin suka karena performanya, RPM-nya itu di atasnya mungkin napasnya lebih ada, jos gitu, lebih ada, lebih berisi mungkin dibandingkan karbu standar Vespa yang 20 mungkin. Ya, itulah kebetulan anak-anak sekarang ya, mungkin maunya pakai 28, oke silakan. Lebih mudah, simple, pakai intake yang kodok. Ya. Gitu bro. Terima kasih.
Keliling kota suka-suka. Kita melangkah bersama besi tua, isi tankinya kita bersuka-suka, hilangkan rasa beban di hati. Kita berangkat tak peduli panas dan hujan.